Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian. Pada pertemuan kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan, yaitu kita akan belajar tentang masalah shot type angel atau angel kamera. Sebelum kita pembuatan storyboard, ya lebih bagusnya lagi atau lebih afdol kita harus tahu dulu jenis-jenis tipe angel dari kamera itu sendiri. Yaitu yang kita akan membahas yaitu kita mengenal shot type angel kamera. Oke, sebenarnya pertemuan kita kali ini itu harusnya langsung ke storyboard, tetapi nanti akan pusing sendiri ketika di dalam storyboard kita tidak begitu paham dengan shot type ya, atau shot type itu rule ya, hukum dalam sebuah pengambilan gambar gitu. Sedangkan yang namanya hukum ya, eee, pasti dia itu punya konsekuensinya jika tidak dilakukan. Ya mungkin gambarnya akan tidak mengena atau tidak tahu tentang motivasi dari sebuah video yang ingin disampaikan oleh komunikan. Oke, sebelum itu, sebelum kita mengenal shot type kamera, eee, kita flashback sedikit. Kemarin kita sudah mengenal tentang masalah premis atau sinopsis, artinya gambaran kecil dari sebuah story atau dari sebuah cerita. Kemudian yang kedua kita sudah mengenal pula tentang pembuatan skrip atau skenario. Nah, setelah pembuatan skrip dan skenario, baru kita implementasikan dengan mengenal shot type kamera. Oke, jangan lupa yang belum subscribe, subscribe dulu biar, ada dalam notifikasi biar kalian bisa belajar ya. Kita belajar sama-sama, sama Bapak juga atau saya juga masih tahap belajar ya, karena belajar itu tidak ada endingnya. Oke, kita langsung saja. Ya, apa itu short type kamera? Dalam proses pembangunan cerita sebuah film, berbagai teknik pengambilan gambar digunakan memberikan efek sinematik, kemudian, eee, dengan pengambilan gambar yang digunakan memberikan efek sinematik yang berbeda-beda. Untuk itulah kamu wajib mengenal dengan mengenai berbagai jenis short type. Jadi apa short type kamera itu adalah rule dalam sebuah kamera. Rule itu adalah pengambilan ya, pengambilan gambar dalam, sebuah adegan. Jadi shot merupakan suatu hasil yang penting pembuatan sebuah film. Shot yang baik biasanya sudah dikonsepkan sejak awal. Nah itu, jadi kita sudah bikin skenario, kita sudah, premis mungkin sudah cerita, alur ceritanya sudah jelas, kemudian skenarionya sudah jelas, maka penyampaian dari si skenario tersebut itu tidak jauh. Kita wajib menggunakan, teori dari shot type kamera itu sendiri ya, supaya apa, emosi yang dihasilkan itu akan lebih dapat. Oke, kita akan membahas tentang dari mulai ini ya, angel kamera, rule of framing, shot type ya. Nah, yang kita bahas itu adalah yang pertama shot type dulu. Oke, kita akan berbicara tentang masalah angel angel kamera ya. Duh kursornya nggak kelihatan. Nih, angel kamera. Kata lain dari sudut pandang yang ada 4 jenis angel yang perlu kamu ketahui. Jadi angel ini adalah pengambilan ya, pengambilan gambar atau pengambilan bukan pengambilan kamera ya, kalau pengambilan kamera bisa di mana saja gitu. Tapi ini pengambilan sudut gambar ya, pengambilan sudut gambar untuk merekam sebuah video atau foto ya, yang disebut dengan angel kamera. Ada 4 jenis cara rule-nya, tapi banyak. Ya ini agak kedengeran nih tukang cuanki ya. Ada 4 jenis ya dari, level angel kamera padahal itu banyak ya. Kalau dikembangkan itu akan lebih banyak lagi. Tapi yang umumnya itu ada 4 jenis. Yang pertama ada bird eyes, nanti kita bahas. Secara umum bird eyes itu pengambilan gambar secara jauh ya. Kemudian high angel, kemudian eye level. Eye level ini pengambilan gambar
mata ya. Jadi si kamera itu berhadapan sejajar dengan arah mata dan low angle. Dari masing-masing ini, terdapat beberapa motivasi. Artinya kalian nggak bisa sembarangan, wah terus misalnya menggunakan high angle, enggak. Tetapi di-mix dan masing-masing ini itu mempunyai filosof atau mempunyai motivasi itu sendiri. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama kita akan bahas dengan bird eyes ya. Apa itu bird eyes? Nah ini, sudut pandang ini menampilkan sudut pandang yang tidak biasa karena posisi kamera yang sangat tinggi sehingga memperlihatkan subjeknya yang sangat terlihat kecil. Nah, misalnya ini subjeknya. Artinya bird eyes ini karena berasal dari kata bird, burung, berarti pengambilan dari burung. Nah, jadi artinya pengambilan gambar yang secara luas ya, yang di atas langit, di atas awan dan sebagainya, ya. Biasanya alat yang digunakan untuk bird eyes ini banyak. Bisa kita kalau menggunakan kamera manual, kita menggunakan apa namanya, crane jib, Jimmy Jib bisa ya, crane jib. Nanti kita bahas di produksi ya, atau yang sekarang lagi populer atau drone ya, kita bisa menggunakan drone. Nah, ini untuk menampilkan bird eyes. "Pak, saya tidak punya drone, tapi ada nih Gantar," misalnya, menggunakan Gantar ya boleh. Yang jelas shot type ini menjelaskan bahwa, eee, menceritakan tentang keagungan dalam sebuah tempat atau misalnya menceritakan seseorang menjelaskan bahwa seseorang itu, berada di sebuah tempat yang benar-benar istimewa atau benar-benar rusak atau sebaliknya misalnya, ya atau menjelaskan si artis itu, dia itu misalnya tersesat, kemudian dijelaskan bahwa tersesat itu tidak ada siapa-siapa. Akhirnya ya itu, ya, itu tukang cuanki ya, ampun Kaneng. Oke, kita lanjut. Ini bird eyes ya. Kemudian yang kedua itu ada high angle ya, high angle. Nah, sudut pandang ini biasanya lebih tinggi dari subjeknya sehingga subjek terlihat di bawah. Artinya kameranya berada di atas subjek ya. Nah, motivasinya dari hide angel ini dia memotivasi, menginformasikan tentang sesuatu keadaan yang terpuruk atau tersudutkan. "Ini kok kerasa kayak yang senang, Pak?" "Oh, ini enggak, ini kayaknya, para cewek-cewek ini lagi ngerjain tugas dikejar deadline ya, kejar deadline sama guru DKP." Nah, itu. Jadi artinya kalau kita mengambil gambar di atas daripada objek, artinya keadaan gambar itu adalah terpuruk atau tersudutkan, ya. Jadi tidak dalam keadaan tertekan, ya. Nah, ini contohnya, ya ini pengambilan gambarnya di atas objek. Nah, oke kita lanjut, yang kedua adalah eyes level. Sorry, yang ketiga adalah eyes level. Sudut pandang kamera ini biasanya paling sering digunakan dalam pengambilan gambar. Cara menggunakan dengan meletakkan kamera sejajar dengan mata. Artinya misalnya di sini ya kameranya, ya sini. Artinya pandangan dari si kamera artinya, eh jarak si kamera, bukan jarak ya, tinggi si kamera ya, ini taruh kamera. Gambarnya keren banget ya. Oke, tinggi si kamera itu sejajar dengan arah mata, itu yang disebut eyes level. Ini sering dilakukan ya. Ini sebenarnya motivasinya ini lebih kepada dialog atau lebih kepada, eee, jadi si film ini ingin menjelaskan gitu ya, ingin menjelaskan tentang mendetailkan atau memperkasai, sinopsis misalnya, eee, pandangan objek itu akan lebih terfokus dengan kamera ya, eyes level. Atau misalnya contoh, kalau di sinetron itu banyak yang dia itu ngobrol dengan hatinya. Dia itu, "Wah, kayaknya dia itu berlaku jahat kepadaku." Nah, misalnya. Nah, itu biasanya banyak menggunakan eye level ya.
Artinya kamera ini sejajar dengan sudut pandang. Nah, biasanya dipakainya untuk dialog ya, motivasinya dialog. Tidak ada yang motivasi yang lebih tinggi ya. Biasanya untuk dialog atau misalnya untuk ya ngobrol dan sebagainya atau merenung dan sebagainya, ice level. Oke, kemudian ada low angel. Sorry, low angle ini adalah sudut pandang yang diambil dan meletakkan kamera lebih rendah daripada subjeknya. Nah, ia terjadi ke si Ece iya ya. Jadi kamera ini akan di bawah dari objek dan mendangkal ke atas, ya. Yang biasanya motivasinya ini ditujukan untuk kemegahan, kemewahan, dan sebagainya, ya, keagungan. Nah, eh biasanya ini misalnya objek, ini objek. Nah, kameranya itu ini, sini, itu mendongak ke atas, ya. Itu yang disebut low angel. Artinya motivasinya lagi-lagi ke motivasi ini menceritakan atau mendeskripsikan tentang keagungan sebuah objek. Tapi biasanya low angel bisa Pak dipakai untuk apa ya? Landscape misalnya landscape ya atau sebuah arsitektur gedung dan sebagainya pakai low angel itu ya memotivasi untuk gedung itu didirikan secara mewah. Ya atau ke orang misalnya ke orang. Nah, contoh seperti Ceoneng ini ya, ini Ceoneng. Nah, ini diambilnya dari bawah, terlihatnya sangat wah, megah gitu, kelihatannya sangat megah. Nah, ini ada motivasinya. Oke, dari keempat komponen tersebut ya, dari yang pertama bird eyes, kemudian high angle, eye level, kemudian low angle, itu masing-masing itu punya motivasi ya. Jadi jangan jangan sampai kalian, "Wah, saya bikin film atau bikin video klip atau bikin apa ya yang sekarang akan digarap kelas 11 gitu, bikin video klip ya. Jadi motivasinya apa nih? Ketika misalnya dalam keadaan tertekan berarti harus oh iya tertekan berarti kita mengambil high angel. Kemudian kita dalam keadaan misalnya wah artisnya misalnya ingin mengekspresikan atau membuat konklusi atau membuat emosi, sorry bukan konklusi tapi emosi, membuat emosi. Ya misalnya kita pakai low angel ya, supaya si artisnya kelihatan megah dan sebagainya. Oke, itu dari angel kamera ya, angel kamera ada 4 ya, harus ingat. Oke, kemudian, kita lanjutkan ke aturan-aturan framing. Di aturan framing ini yang pertama itu adalah rule of third. Nah, rule of third. Apa rule of third? Konsep framing di mana satu frame dibagi menjadi 9 bagian, lalu subjek diletakkan di garis horizontal vertikal pada bagian yang dipilih. Salah satu dari 9 bagian tersebut. Oke, gini kita luruskan juga ya. Rule of third ini maksudnya itu bukan si objek itu dibelah menjadi 9 gitu ya atau dibelah menjadi 3. Enggak, tetapi dia itu punya grid ya. Kalau di kamera itu kalian bisa mengaktifkannya grid. Contoh seperti ini. Ini dibagi menjadi misalnya 9 ya. Dibagi jadi 9. 9 kotak misalnya ya. Oke. 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Nah, si objeknya ini diletakkan di sini misalnya ya. Ini enggak, ini salah harusnya ya, harusnya di sini. Ya, atau di sini. Diletakkan di antara third ini ya, bisa saja misalnya diletakkannya di sini. Ini geser ke sini misalnya. Nah, ini roll of third. Jadi di bagian. Padahal banyak juga, ada yang gridnya misalnya beberapa bagian, dibagi menjadi 1 2 3 4 5 6 7 18. Yang gak jadi masalah, yang jelas nah ini nih ya, dia kena nih, roll of third ya. Jangan sampai misalnya kalian objeknya ada di sini akhirnya terlalu mepet. Nanti ada juga motivasinya terlalu mepet kenapa, eee, si objek tersebut itu tertekan dan sebagainya. Nanti dipelajari lebih jauh. Oke, ya. Jadi rule of third ini fungsinya dia itu untuk ke framing ya, balik lagi ke aturan framing. Jadi framing disamakan dengan gridnya supaya apa? Supaya tidak mencong atau supaya tidak minggir, terlalu ngerotasi gitu.
Jadi agak bukan landscape, bukan potret lagi tapi setengah landscape, setengah potret. Nah, seperti itu. Nah, ini kita cek pada bincar yang lagi sakit gigi nih ya. Jadi framing ini termasuk di dalam rule of third. Artinya kalian bagian ini nih, bagian ini, bagian ini, bagian ini nih, bagian ini kalian mau disimpan di mana nih? Si objek ya ini cencarnya. Misalnya di sini, kameranya cencarnya di sini. Ini. Ini kosong misalnya. Nah, atau misalnya ini center ya, ini di tengah, pas di tengah banget. Nah, itu kita disebut dengan rule of third. Jadi dipas-pasin antara grid dengan si objeknya. Ya. Kemudian satu lagi ada headroom. Oke, headroom jarak antara bagian paling atas subjek dengan bagian yang paling atas frame. Nah, ini headroom ini ya. Jadi jangan terlalu ngelalap, jangan terlalu misalnya headroomnya kecil. Jangan juga nggak ada headroomnya. Artinya kalian harus ngambil sebuah jarak ya ini headroom. Tuh, pakai mouse nih. Oke, ini headroom. Jarak antara eh, model dengan atap. Nah, ini atapnya ya. Atap dari kameranya. Oke, ini headroom. Jadi artinya kalian harus minimal satu jengkal ya, satu jengkal. Satu jengkal minimal dari atap ini, atap objek, atap artis. Itu yang disebut dengan headroom. Oke, kita lanjut lagi. Looking leading room, ruang kosong antara mata subjek dari tepi frame yang berseberangan. Biasanya komposisi frame ini digunakan untuk menentukan frame selanjutnya melalui ruang kosong dalam frame. Nah, nih leading room ya. Ini leading room. Ya, kalau ini headroom, ini leading room. Jadi ruang kosong ya, ruang kosong dari satu frame ke frame yang lainnya. Ya, itu yang disebut dengan leading room. Oke, kita lanjut. Ya, jadi kalian perlu ingat ini ada headroom. Jadi ketika kita syuting ya kita minimal misalnya kita kasih jarak dari ini ya, dari kepala. Kita kasih jarak. Artinya kameranya agak mundur dikit ya. Nanti jadinya extreme close up. Tapi ini ada motivasinya ya. Ini ice level ini. Kita mengambil gambar ini ice level. Ya. Sorry, Cek. Ya, ice level. Oke, next. Oke, kita ke materi terakhir yaitu jenis ukuran shoot ya. Oke, kita juga harus mengenal jenis-jenis ukuran shoot. Artinya mengenal jenis aturan-aturan dalam kamera. Dan ini ada kodenya yang nanti kalian setelah mempelajari ini terus kemudian memindahkan dari skenario ke storyline atau yang disebut dengan short type ya, storyline. Nanti kalian harus tahu menggunakan kode. Gak mungkin kan misalnya extreme wide shoot tapi kita menggunakan kode EWS misalnya. Kalian mau bikin kode sendiri yang penting orang tahu gitu. Ya. Oke, subjek terlihat sangat jauh atau extreme wide shoot. Artinya wide ya, objek kecil. Subjek terlihat sangat jauh dari frame. Biasanya digunakan juga untuk establish shot yang dipakai ketika syuting eksterior. Oke, nah ya. Biasanya di sini pakai establish atau stock shoot ya. Stock shoot sebelum memulai film biasanya dijelasin dulu ini film tempatnya di mana nih. Nah, ini bagus untuk extreme wide shoot. Kita menggunakan extreme wide shoot. Tapi jangan terus extreme wide shoot. Misalnya kita bikin video sinematik nih tentang landscape ya. Itu jelas pasti kita banyak menggunakan extreme wide shoot ya. Jadi extreme wide shoot ini melontarkan tadi sebagai established shoot ya, terlihat sangat jauh ya. Berarti pengambilan gambarnya sangat jauh dan lensa-lensa yang lebar. Oke. Kemudian very wide shoot. Tadi extreme wide shoot. Ini very wide shoot. Dalam saat ini subjek terlihat namun lingkungan sekitarnya yang lebih menonjolkan. Oke. Jadi ini menjelaskan bahwa si Ece iya
ini lagi ada di ruang sebelum kamar gitu. Jadi kalau yang disebut dengan very wide shoot ini menjelaskan tentang, estimasi dalam sebuah tempat. Dia menjelaskan sebuah tempat, lokasinya. Misalnya ada di kamar, ini pindah ke sini misalnya, subjeknya segini ini. Nah, cenderung yang ditonjolkan itu adalah di mana dia duduk, di mana dia berada. Nah, itu kita motivasinya dengan menggunakan very wide shoot, ya, menampilkan di mana, kapan, dan sedikit informasi mengenai siapa, ya. Sedikit mengenai mengenai informasi mengenai siapa maksudnya, eee, dia tidak mengidentitaskan identitas artis yang ada di framing tersebut gitu, tapi mengidentitaskan bahwa tempat, ya, mengidentitaskan tempat, ya, di mana, ya, kapan, ya. Oke, kita lanjut. Kemudian ada wide long shoot. Nah, tadi tadi apa? Very wide shoot. Sekarang wide long shoot. Seluruh tubuh subjek, tokoh masuk dalam frame. Ini ya, masuk dalam frame. Biasanya menampilkan informasi mengenai di mana, kapan, dan siapa lebih detail. Jadi kalau tadi itu terlalu lebar, dia menginformasikan bahwa itu ada di tempat mana. Sekarang wide long shot ini menginformasikan, ya, kepada penonton, kepada yang ada di dalam frame itu bahwa si artisnya, ya, si artisnya dan juga tempatnya, ya. Biasanya diambilnya untuk wide long shoot itu adalah sebadan, sebadan full, ya, sebadan full, ya. Oke, kita selanjutnya ya, kita di selanjutnya adalah belajar tentang masalah ukuran juga. Ya, nanti jenis ukuran shoot. Kemudian selanjutnya adalah medium shoot atau MS. Menampilkan beberapa bagian dari subjek dari kepala ke pinggang. Ya, kepala ke pinggang pun tenang dicoret-coret. Ya, dari kepala ke pinggang. Jadi artinya ini menjelaskan detail informasi tentang siapa. Nah, ini masuk kepada siapa, ya. Menjelaskan detail tentang siapa. Oke, MS atau medium shoot. Yang selanjutnya yaitu MCU yaitu medium close up. Bagian yang masuk dalam frame hanya dari kepala ke dada. Nah, ini kepala ke eh punten Neng, dada, ya. Dari kepala ke dada. Jadi ini menampilkan lebih detail lagi dari medium shoot, ya. Dari tadi ya, medium shoot atau MCU ini dari kepala ke dada. Lanjut lagi lebih detail lagi yaitu CU close up. Shoot ini menampilkan bagian detail wajah. Nah, ini siapa banget ya? Maksudnya jadi menampilkan, hey, ternyata si ini siapa banget, ya. Menampilkan bagian dari detail wajah. Biasanya diambil dari kepala hingga bahu, ya. Lebih detail lagi misalnya ini adalah extreme close up atau EQ. Ini menjelaskan detail si artis ini, eh dia mempunyai misi atau misalnya menjelaskan misalnya kemarahannya, menjelaskan dia itu lagi sedih, cry, atau dia itu misalnya lagi marah. Nah, tanpa harus dia itu harus marah-marah, tapi motivasinya kita bisa mengambil ekstrim terus misalnya dia lagi nangis, lagi galau dan sebagainya. Ini lebih detail, ya. Aktivitas yang penting pada penonton. Shot ini memperlihatkan detail suatu objek dalam jarak yang sangat dekat. Mata, hidung, dulu, jari dan sebagainya, telinga mungkin bisa. Misalnya nih lagi bikin film, kemudian misalnya ada mata-mata atau bahasa kerennya disebut cepu, ya, mata-mata, kemudian dia ngedenger di belakang pintu. Nah, misalnya kita ngambil detailnya karena dia mendengar gak mungkin kan berhadapan-hadapan dengan pintu, tapi kita ngambil detailnya misalnya si telinganya, ya. Nah, ini lebih mendetailkan pada ekspresi dalam sebuah artis atau dalam artis.
extreme close up atau ECU. Oke, kita lanjut. Kemudian ada cut in, menampilkan bagian detail lain dari subjek. Oke, misalnya cut in, si subjek mau memegang tas, berarti yang diambilnya itu adalah tangan dan si tasnya itu. Atau misalnya diambilnya hanya tasnya saja. Nah, itu cut in. Misalnya nih produk nih iklan jam tangan, yang diambilnya yang cenderung yang dibanyakinnya itu adalah cut in tentang tangan dan jamnya ya. Kemudian satu lagi, istilah shot dalam lainnya adalah cutaway. Cutaway adalah shot lain selain subjek, biasanya digunakan sebagai transisi. Contohnya misalnya bunga ini ya. Bunga ini misalnya nanti si kameranya menggunakan kamera movement, dia ngezoom ke bunga ini masuk ke dalam air, nah masuk ke transisi lain. Nah, itu disebut dengan cutaway. Atau misalnya kita menggunakan slider ya. Kita menggunakan slider. Jadi si kameranya bergerak sini, kemudian sampai sini, dia masuk ke sana. Atau menjadikan cutaway itu sebagai jembatan. Misalnya gini, antara scene 1 menuju ke scene 2, misalnya scene satunya itu adalah interior. Kemudian scene 2-nya itu adalah eksterior. Ya. Kalau misalnya kita mengedit nanti di post produksi itu mengeditnya secara gamblang atau misalnya langsung, itu pasti akan ngagejelik ya, atau distorsi lah bahasa mata nama. Gejelik, aduh tigenaheun. Nah, maka di sini dibutuhkan cut in. Misalnya cut innya apa? Semut ya, menjelaskan deskripsi bahwa dari eksterior ke dari interior sorry ke eksterior ya, bisa menampilkan misalnya dari contohnya gini. Kita bisa menampilkan dari rumah misalnya scene 2-nya itu adalah pasar. Maka cutaway-nya sebelum dia masuk ke adegan yang di pasar, maka dia perlu dulu establish ya dari rumah, misalnya contoh time lapse langit yang ada di pasar, ataupun misalnya lalu lalang mobil yang bergerak atau lalu lalang orang yang ada di pasar. Kemudian masuk pada scene yang di pasar. Nah, itu yang disebut dengan cutaway. Ya, itu bisa jadi establish shoot. Oke. Kemudian ada to shoot ya. Ada to shoot. Dalam satu shoot terdapat dua objek yang saling berinteraksi. Nah, ini yang disebut dengan to shoot. Jadi artinya saling, bukan pengadap-ngadap, pagigir-gigir. Ya, pagigir-gigir. Itu yang disebut dengan to shoot. Kadang-kadang kita ngobrol ada pagigir-gigir, pahareup-hareup, patukang-tukang mah gak mungkin ya. Nah, ini kalau pagigir-gigir ini duaan ya, si Bapak Pak Amo sama Bu Atul ini berdua ya, berdua dan di dalam frame yang sama ya, dalam dalam satu frame. Itu yang disebut dengan to shoot. Ya, dalam satu shoot terdapat dua subjek yang berinteraksi. Oke, to shoot. Kemudian yang kedua itu adalah sorry, ini to shootnya ini dihapus ya. Oke. Over shoulder. Ya, over shoulder ini shoot yang diambil dari belakang bahu lawan mainnya. Satu shoot terdapat dua subjek yang berinteraksi ini. Ya. Jadi itu menjelaskan bahwa dia itu lagi ngobrol dengan seorang. Ya. Nanti dari sini kameranya dari sini masuk, kamera di sini yang ambil ini objek ambil ini. Ya. Jadi diperlihatkan si bahu ya, shoot yang diambil dari belakang bahu lawannya, atau diperlihatkan ya identitas bahwa dia itu bener gak ngobrol sama objek ini ya, sama lain mainnya. Itu yang disebut dengan over shoulder shoot. Shoulder kan ya bahu ya, ya bisa kepala. Overhead shoot bisa ya, jadi di bawah kepalanya, artinya mendeskripsikan bahwa dia itu lagi ngobrol dengan ada lawan mainnya. Oke, gampang ya. Nah, ini codingnya ini OS OTS. Oke, kemudian ada reverse shoot. Shoot balasan dari shoot sebelumnya. Misalnya pada shoot sebelumnya karakter A sedang bicara dengan karakter B. Reverse shoot yang diambil untuk mengambil reaksi lawan mainnya yaitu karakter B. Oke, tadi kan kayak ini ya.
Ini satu, kemudian nanti reverse shoot ya, ngambil lagi yang satu. Kalau kita menggunakan 2 kamera, satu kamera, berarti kita ngambil dari sini dulu, ini dialog ya. Kemudian kita ambil dari sini, ini dialog ya, itu. Jadi 2 kali tag, reverse shoot. Kemudian point of view, shoot yang diambil dari perspektif objek ya. Jadi point of view. Ini perspektif misalnya dia mau loncat ya, perspektif misalnya dipukul, kameranya yang bergerak ya. Atau misalnya point of view ini gini, saya kasih contoh gambar ya. Meskipun gambarnya luar biasa. Oke, misalnya ini ada si objek datang nih, sini nih, jalan ya. Dia jalan sini. Kemudian tiba-tiba matanya itu lihat kanan kiri ya. Sini ada tukang bakso, misalnya si objek ini lapar ya. Di sini ada tukang apa ya? Tukang teh, tukang bajigur misalnya. Nah, ini jalan, kita ngambil gambar dari sini. Oke, untuk mendeskripsikan bahwa ini adalah tukang bakso dan tukang bajigur, berarti kita mengambil perspektif gambar atau disebut point of view, POV ya. Berarti nanti kalian harus ngambil lagi gambar kamera, ini di sini jadi kamera yang nantinya menyorot ini bakso dan bajigur ya. Artinya perspektif dari kamera ini adalah mata dari artis ya, mata dari artis. Itu yang disebut dengan POV ya, point of view. Oke, ini ini breakdown standar ya. Tapi kalian nanti bisa berjalan lebih luar biasa lagi gitu. Ini spesifik ya, ini sangat singkat, tapi nanti kalian bisa lebih banyak lagi. Misalnya gini. Nah, ini untuk pembuatan short type dokumen atau disebut dengan storyline. Ya, storyline. Ya, kita harus paham dulu misalnya scene 1. Misalnya di deskripsi atau di skenario scene 1 itu apa? Kemudian tagnya apa dari scene 1 itu? Berjalan santai dengan Citra misalnya. Nah, shot type-nya kamera yang diambilnya apa? Disesuaikan berjalan misalnya long shoot, middle shoot atau close up ya. Kalian bisa disesuaikan. Kemudian misalnya scene 2 dia ada lokasi di mana? Misalnya di scene 1 di nomor 1 itu ada cutaway lagi, ada cutaway menuju ke scene 2. Ngambil apa nih? Ya. Misalnya shotnya time lapse langit ya, time lapse langit. Berarti di sininya tadi apa time lapse? Ya, dia bisa menggunakan extreme long shoot atau extreme wide shoot atau wide shoot saja ya. Nah, itu kalian bisa tinggal kalian masukin scene 1 yang ada di skenario ya. Kemudian tagnya kalian deskripsikan di sini, kemudian pengambilannya gambarnya apa. Nah, setelah kalian sudah pengambilan gambar baru dibikinkan storyboard ya, disesuaikan dengan yang ada di sini. Begitu ya. Oke. Oke, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Pertemuan kita kali ini mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Ya, silakan kalau mau bertanya dan jangan lupa juga absen ya di kolom komentar. Silakan yang mau bertanya atau apapun itu kalian bisa cek ya atau bisa komen di kolom komentar mau pertanyaannya apa. Ya mudah-mudahan kalian belum puas ya. Kalian bisa cari lagi referensi-referensi dari video atau dari YouTube channel-channel lain. Itu banyak sekali referensinya yang lebih jelas ya, yang lebih detail. Oke, mungkin cukup sekian pertemuan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.